wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله خصوصا بحضرة الشيخ الإمام أحمد صالح المالكي وعلى منقبه وببركة علومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Masyaallah, Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Jami Al-Fat rahimahullah segenap DKM. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini nikmat dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur bisa subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, sambil beriktikaf. Insyaallah ntar ditutup dengan salat syuruk isyraq. Luar biasa nikmat yang wajib kita syukuri supaya terus ditambah, bukan hanya seminggu sekali. Bisa jadi kalau kita syukuri nikmat itu, Allah pelihara kita senantiasa bisa sholat subuh berjamaah di setiap harinya. Itu yang dinasihatkan Sayyidina Muhammad Rasulullah pada Sayyidina Ali secara spesifik. Ali dinasihatkan begitu. Ali paling tidak kau jaga sholat 2 waktu, subuh dan maghrib. Kenapa Nabi? Min khosaisil anbiya, ini kekhususan para nabi. Nabi itu subuh sama maghribnya top. Di antara orang hebat luar biasa, subuhnya bagus. Waktu itu yang dipilih sama Allah untuk lahirnya Rasulullah. Sejarah mencatat Rasulullah lahir malam Senin. Seninnya jam berapa malamnya? Pada maghrib kah? Pada isya kah? Tengah malam kah? Oh ternyata qabla subuh, waktu sahar, waktu sahur. Percaya anda percaya, kedang kita ketahui ciri-ciri orang sobat itu waktu sahurnya bagus. Mudah-mudahan kita semua ada di situ. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kalau jadwalnya yang saya ingat sekarang kita masuk surat ini, ya. Habis surat Al-Ma'arij, kemudian surat Nuh, walaupun global itu secara surat Jin. Walaupun tadi ada permasalahan tonton aja nanti setelah kita tutup nanti tafsirnya dan bermusyawarah. Surat Jin itu ada di nomor 72, juz yang keberapa bahaya? 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآية. Kategorinya menurut ulama tafsir suratul jin itu makiyatun, surat makiyah. Wahia taman wa isyruna ayatan, jumlahnya 28 ayat. Ini salah satu nama dalam Al-Quran. Allah menggunakan salah satu makhluknya kategori makhluk goib, ya, yang merupakan notabene beriman kepada yang goib itu rukun daripada keimanan dan ketakwaan kita. Di awal-awal Al-Baqarah itu orang bertakwa itu rukunnya ada 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah itu aja. Takwa perbuatannya, orangnya mutakut atau muttaqi. Rukunnya arkanuha atau arkanuha al-iman bil ghaib. Yang kedua iqamatus shalah. Yang ketiga sudah. Mungkin pertanyaan. Yang ini jangan lupa juga. Ini rukun bertakwa. Di ayat ini masih Al-Baqarah ini. Awal sudah Musono sampai Anas, tetap aja ngomongnya. Intinya. Kemudian manusia dikelompokkan jadi orang bertakwa, orang kafir, orang munafik. Dalam agama yang diberikan tentang munafik tadi yang baru disebutkan. Kalau nggak salah ada 11 ayat. Saya ulangi, takwa itu perbuatannya orangnya munafik, punya rukun iman sama yang gaib, bukan kerjain sholat tapi iqamah sholat, menegakkan sholat. Kalau orang menegakkan sholat, kerjain sholatnya pasti. Tapi kalau orang baru mengerjakan sholat, belum tentu nilai-nilai sholat dia tegakkan. Yang digunakan Quran ini menegakkan. Kalau menegakkan itu pasti sholatnya bagus. Jadi kalau orang sholat berapa ayat suka ngecap juga. Kamu sholat tapi belum bagus. Maka sudah pendek aja. Bahwa itu yang bersolid itu sholat orang sholat masih disebut celaka atau nanti ada di neraka wain siapa-siapa ayat depan dan ayat belakang menjelaskan. Kemudian wabih rusak itu yang bertakwa itu min itu tadi dibaca itu min gitu. Asal tulisannya min itu apa itu ada tafsirnya. Sebagiannya salah sih, ya sebagiannya itu salah. Lama ya. Dari yang paling bawah sampai yang paling top tadi minma itu asalnya begitu. Ini sebahagian apa-apa. Jadi itu pakai ilmu terus
Kalau itu dikasih bahagia, maaf nggak dulu ya. Bagian salah, mulai dari rendah sampai nggak ada ukuran. Jadi jadi batas, kan? Dari yang paling rendah sampai kelas-kelas sahabat itu nggak ada yang paling rendah. Mainnya pasti dari sepertiga. Kalau terendah itu kayak surat Al-Anfal 20%, 10% kaget. Coba 10% itu masukkan. Tapi persidangan ditekankan orang bertakwa ini ada. Bukan zakat di sini sebutnya, Pak. Oh, lalu kemudian Imam menjelaskan infak itu kelas wajib. Kelas wajib itu disebut zakat. Kalau baca kitab kelas 5%. Ada yang kelas sunnah, nama lainnya nafilah, nama lainnya atau bukan. Mulai dari berapa? Lebih dari itu titik-titik. Ada orang yang 10, ada orang yang 20, ada orang yang ketiga, kelas-kelas. Lalu itu Bapak kajian kita, orang bertakwa itu yang boleh, yang lebih banyak. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Bukit itu mau sesuatu kita tidak pasti kebanyakan, tapi lalu kemudian sesuatu yang diketahui orang tertentu dan jadi wajib lagi, ya. Kok itu begitu? Itu saya kehilangan itu Pak. Itu mana itu ya. Benar-benar saya lihat itu spidol buat saya kok itu. Karena saya tidak tahu. Jadi buat bapak itu saya di belakang, yang mati di belakang. Buat bapak-bapak saya goit satu, buat saya dua ikunya saya tidak tahu. Makanya nanti yang goib itu banyak di antara makhluk goib yang Allah jadikan nama dalam sebuah surat, dalam Al-Quran, dalam sebuah surat, di antaranya surat Jin. Ada lagi nanti surat 35 Pak, surat Fatir. Fatir itu penciptaan, atau Fatir itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti nama lain surat itu adalah Suratul Malaikah. Baca surat malaikat gitu. Dia tahu hari. Oh, yang dimaksud orang yang nyuruh kita itu surat Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'alal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian kata Allah yang menjadikan malaikat yang mempunyai 2 sayap. Begitu, punya 3 sayap, punya 4 sayap, bahkan lebih dari itu. Nah, menurut surat Fatir, surat malaikat itu Bapak, gue juga nih, malaikat itu ternyata bersayap. Maka dalam sebuah hadis saya baca sampai 600 sayap. Malaikat itu siapa yang dinaungi sampai 600 sayap? Bukan orang lagi tahajud. Belum tentu tahajud kita itu banyak di belakang kita. Bacanya aja nggak kuat sih. Baik. Siapa yang mau dengar? Makanya sholat malam itu kalau kita kerjakan di rumah, boleh kau kuatkan. Baca jahat. Biar ada yang dengar. Apalagi di rumah gitu kan.
Saya ulangi, sampai 600 sayap. Ketika itu menaungi siapa? Hufatil malaikah, malaikat menaungi dengan sayap-sayap yang tadi dasarnya itu surat Fatir. Kemudian Rasulullah lebih spesifik menjelaskan sampai 600 sayap. Itu kalau sampai 600 sayap, malaikat menaungi orang-orang yang mujahadah fi thalabil ilm. Ngaji. Jadi, sholat mata, sholat kita, sholat bapak belum tentu dinaungi malaikat seperti itu. Tapi kalau orang lagi ngaji, rugi kan? Mohon maaf ya, rugi kalau kaum muslimin kita semua nggak punya jadwal ngaji, nggak punya jadwal. Kalau bahasa saya begini Pak, jangan terlalu pedean dengan sholat kita masuk surga. Jangan pede habis. Ya, banyak faktor yang sebenarnya timbangan kita itu berat dengan amalan-amalan yang boleh jadi mohon maaf selama ini kurang kita perhatikan. Di antaranya ngaji. Itu salah satunya amalan yang nggak ada masanya. Kata Nabi, benar tak? Minal mahdi ilal lahat. Dari kau dibuayan sampai kau masuk liang lahat. Artinya apa? Jangan kita persepsikan itu beban. Jadi berat. Persepsikanlah itu rahmat dari Rasulullah dengan bersabda demikian, jagain kita biar supaya kita selamat. Kenapa? Bobotnya itu begitu luar biasa. Gimana kan modelnya? Ada yang serius, ada yang cuma jipi gitu Pak. Tahu hal jipi? Ngaji, tidak apa? Tetap punya nilai demikian kata Rasulullah pada Ibnu Mas'ud. Gimana kalau yang ya lebih lagi? Bapak, masih ngomongin itu. Surat Jin bagian dari itu. Secara harfiah jin itu jannah, yang artinya tertutup. Al-jin asalnya jannah. Dia juga begitu. Ya kalau kita harokatin bergerak membacanya ini al-jin, ini jannah. Asal katanya apa artinya? Tertutup. Makhluk itu disebut jin karena kebahagiaan tertutup daripada hidayah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surat ini nanti ada banyak juga ternyata mereka itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Quran yang sering kita dengar, kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, aku tak ciptakan jin dan manusia. Hierarkinya Allah menyebut jin dulu baru manusia. Ulama tafsir menyebutkan memang secara umur tuanan mereka ketimbang dulu paling awalnya tuh tuanan iblis daripada Nabi Allah. Itu salah satu dasar dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pertama dia ngomongin bahan baku, asal saya mah dari api, Adam dari asumsinya jin, yang kemudian begini Bapak, jin yang tidak taat kepada Allah disebut setan. Labiannya itu iblis itu. Kalau berdasarkan surat ini, tidak semua jin setan. Mana jin yang tidak setan? Jin yang iman. Kalau jin yang tidak iman setan. Yang didengkotnya itu yang pertama. Ya, maka sebenarnya tidak ada iblis. Iblis awalan. Yang banyak tentara iblis. Setan-setan itu begitu. Makanya disebut syayatin, setan-setan. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun.
Itu ayat Al-Quran, tapi sunnah dibaca saat kita masuk naik injak sajadah. Kita mau sholat, setelah sajadah, kita mau sholat, sunnah membaca A'udzubika min hamzati syayatin wa a'udzubika rabbi, saya berlindung dari kepada Allah Ta'ala min hamzati syayatin, daripada gunjang-ganjingnya setan-setan. Kenapa? Enggak berhenti sampai saya sholat digoda juga, gitu. Wa a'udzubika rabbi ayyahduruni, asalnya begitu. Saya berlindung juga kepada Engkau ya Rabb, supaya dia tidak hadir. Kagak berbunyi baris kan lagi tahajud. Jangan-jangan yang hadir bukan malaikat. Jangan-jangan yang hadir bukan jin muslim, tapi yang hadir tepat aja. Kita habis doa, kita doanya doa apa? Habis tahajud, bayude bahkan 11 rakaat sama witir, tetap habis kita berzikir, berdoa, doanya doa apa? Tetap aja doanya doa minta duit, itu dah. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak. Kan sayang juga kok. Sepertiga malam terakhir, waktu emas luar biasa, cuma mau minta. Saya enggak. Ya. Bisa jadi itu hadirnya bukan. Nah ini, goib. Saya nambah aja. Dan goib. Kecuali kita udah merasakan itu, Pak. Orang yang sampai merasakan itu dalam istilah-istilah yang kita tahu disebutnya kasam. Mukasyafah. Bukan dia tahu yang goib. Seketika itu atau saat itu perkara-perkara yang gaib diinkisaf, dibuka sama Allah Ta'ala buat orang-orang tertentu sehingga kelihatan. Dan itu yang menjadi pengalaman rohaniah, pengalaman batinnya yang luar biasa, yang boleh jadi kita cerita berapa kali pun orang belum tentu percaya. Udah disimpan saja buat pemantapan. Masyaallah hadirin, pada ayat ini qul ya Muhammad, begitu tafsir. Ini tafsir Syawi, tafsir Imam Jalalain. Ya, atasnya tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Suyuti, bawahnya Imam Syawi menjelaskan. Ketika kalimat qul itu maknanya qul ya Muhammad, katakan Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Diwahyukan kepada saya. Nah ini juga Bapak ulama menjelaskan Rasul tidak ada satupun makhluk ngerti sama yang goib, gitu. Termasuk para nabi, termasuk Rasulullah, kecuali apa? Rasulullah dikasih tahu. Ayat ini bilang saya dikasih wahyu. Apa wahyu? Annahu istama'a nafarun minal jinni. Nafar itu di sini disebutin Bapak segolongan bangsa jin. Segolongannya susah apa? Ada yang mengatakan 3 sampai 9. Kalau disebut nafarun Bapak, itu kelompok segolongan orang banyak, tapi banyaknya itu antara 3 sampai 9 orang. Kalau manusia, berarti ini antara 3 sampai 9 bangsa jin mendengarkan. Di sini hina nasibaini wa dzalika fi sholati subhi di batni nakhlin maudiun baina Makkah wa Thaif. Imam Jalalain menjelaskan ini peristiwa ini terjadi di Bapak saat subuh katanya. Ketika Rasulullah sholat subuh waktu itu di sekitar pohon korma, golongan bangsa jin itu menyimak bacaannya Rasulullah. Ada ulama menjelaskan menyimak di situ langsung menjadi makmum. Ini juga dalil jin banyak yang mukmin. Bapak boleh jadi ini ya, berdasarkan surat ini orang-orang yang iman rohaniahnya dan ilmunya juga luar biasa, ketika dia sholat itu gaib ngerubut gitu ya, berduyun-duyun mau jadi makmum orang itu. Seru Pak? Kamu percaya atau tidak?
kita iman kan nggak keterangannya begitu. Agama nggak berubah apa-apa dengan kita beriman ataupun kita tidak beriman. Nanti KW-KW-nya Nabi banyak yang ketika dia sholat ini, jangankan malaikat, bangsa jin aja berkenan ingin menjadi makmum orang. Ya jangan suzon aja. Pada jangan suzon aja itu si bulan sudah jamaah-jamaah. Kau lihat keseharian, kau lihat keilmuannya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Pak Halim dan jamaah-jamaah jangan dibilang dia wali. Ya, dia di rumah aja udah jamaah. Kita semuanya kata diri saya nggak kelas itu. Tapi kadang orang-orang tertentu nggak pernah kelihatan bisa jadi begitu Pak. Suratnya bilang. Karena Rasulullah menjamin, ini jaminannya. Ulama ummati ka'anbiya bani Israil. Kita hafal ini. Ini hadis sahih. Ulama ummati ini hadis sahih. Kata Rasulullah, ulama-ulama umat aneh seperti nabi-nabi Bani Israil. Nah, anehnya gimana? Kan Rasulullah ini ngomong, kalau anehnya ente jangan bayar. Ulama-ulama aneh aja kayak nabi-nabi Bani Israil. Faminhum man lahu qalbun kaqalbi Ibrahim al-Rahim. Di antara umat aneh itu ada yang punya hati kayak Nabi Ibrahim. Ngomong ini Pak. Namun Ibrahim kalau sedekat apa? Dia satu yang dia buka, 9 yang dia kasih Allah. Dari itu mana? Ibrahim. Ibrahim satu buat dia sama keluarga. Bila buat agama. Kuat, tidak ada yang kuat. Orang bela rasa kita semua satu pun tidak ada yang kuat, tidak ada Pak. Belum berada itu. Makanya Pak, kalau dia malas alfat ada itu tanda min alam yang sendiri. Saya juga pesan ya. Orang malas berjamaah itu alamat min alam yang sendiri. Tanda menunjukkan. Kenapa berat? Kenapa? Sholat yang hak Allah itu ditekankan, bahkan harus didemonstrasikan. Kayak yang ini harus diumumin, bahkan dipaksa. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar perangi orang yang nolak. Kenapa? Ini hak Allah. Demikian sholat-sholat yang hak Allah kayak subuh itu dipaksa keluar supaya Pak syiar agamanya. Di mana keluarnya? Di rumahnya. Ini kan rumah Allah Pak, rumah kaum muslimin, rumah bersama. Tidak. Jadi jangan gerak. Bangun rumah sendiri bisa. Ini berapa orang? Tidak ada rumus berat. Bapak-bapak, mohon maaf ya, saya kurang spesifik. Nabi kasih kegiatan, kasih tips ngilangin kemunafikan itu cuma 2 jalan. Pertama, memang pakai sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Tidak boleh ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam. Bukan sholat arba'in itu bukan sholat 8 hari. Kayak orang lagi umroh atau lagi haji di Nabawi sholat arba'in apa Pak? 40 waktu. Gampang tuh Pak. Ya, kayak kita nih sholat arba'in gampang. Insya Allah gampang Pak. Karena cuma 8. Bukan itu. Arba'in itu 40 hari 40 malam.
nggak boleh ketinggalan sampai takbiratul ihram. Jadi kita sholat, kita ketinggalan serakaat batal. Kalau orang itu lulus, baru atur minan nifaq, itu hadis Nabi. Munafiknya bersih. Yang kedua, Nabi ngebersihin orang munafik, bab hartanya diauti. Ada cara ketiga kan? Kalau pakai ada cara ketiga ngarang. Boleh dia bilang bid'ah itu. Kau pakai cara ketiga apalagi keempat itu bid'ah. Caranya cuma dua untuk membersihkan kemunafikan. Sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Tidak boleh putus. Yang kedua, hartanya bersih. Membersihin harta itu dasarnya mana? Quran. Surat Taubah. Apa itu? Nifaq dibersihin sama Nabi dua. Sholatul arba'in jamaah. Yang kedua, audit harta. Ini dasarnya hadis, ini dasarnya Quran. Surat 100. Maaf, surat 9 ayat 100. Terbaru mudah Allah. Bapak, ada ayat yang lain munasabah sama surat ini. Ada di surat saya catat tadi malam, surat Al-Ahqaf ayat 29. Coba baca cek. Surat 46 ayat 29. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ sama tuh bunyinya nafar. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ingat ya Muhammad, ketika kami kirim sekelompok penajin kepada ilaika, karena ke Rasulullah nafarat yastami'un al-Quran, mereka bukan dengar Quran. Kalau mendengar itu sami'a yasma', tapi ini istama'a yastami'u, nyimak, memperhatikan, memahami, mendengarkan Quran. Bahkan ketika itu digelar, dibacakan oleh engkau ya Muhammad, di antara mereka ada yang berisik, marah mereka itu Pak Quran. Bangsa jin aja gitu kali. Kalau Quran lagi dibacain, ya kita goib sih, kita tidak tahu, cuma harus percaya aja. Kita kadang cuek aja. Ya itu kadang, maaf, kadang manusia lebih ajan gitu. Ajan itu bukan kayak yang lagi viral itu, memang bahasa nggak boleh sekarang. Kalau orang dibilang ajan, kau lebih daripada jin. Yang dipakai itu jelek. Bahkan terkadang, memang mudah-mudahan bukan kita, diri manusia itu lebih ajan, lebih jin daripada jin. Maksudnya lebih tertutup daripada bangsa jin, daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di situ jelas. Nah, Bapak kembali kemari, jaminan Nabi di antara umat beliau kalau jaminan kemari itu banyak yang kayak tadi, kayak dan pengajian Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim gitu, kayak wa minhum man lahu kaqalbi Musa alaihi salam, kaqalbi Sulaiman alaihi salam. Itu tuh. Lihat keajiban mujizat Nabi Sulaiman seperti apa? Ya, menguasai bangsa. Berarti Bapak percaya gak kalau nanti ada ulamanya Rasulullah kayak gitu? Terkadang-kadang satu saat seperti kita langsung kaget, masa terlalu mistis, terlalu itu si Ustaz ngomong, dia tidak percaya kalau Buya Dimyati itu pernah memimpin sholat subuh, sering memimpin jamaah di malam Jumat di Baghdad. Tidak masuk logika.
Begitu kan? Padahal kembali agama mau masuk logika NKK kagak, tetap aja begitu. Mau kita percaya? Baru Baghdad Pak, benar nggak? Coba kemampuan bangsa jinnya Nabi Sulaiman. Nanti lihat surat Naml, nanti lihat surat Shad. Nyelam di kedalaman tertentu itu dilakukan dalam sekejap. Itu surat Shad. Makanya apa? Kumpulin mutiara gampang banget. Ya. Ketika dia lagi pengen supaya Balkis tertakjub-takjub. Kan sombong banget nih ratu. Saya pengennya dia masuk Islam gak pakai berdebat. Biar dia norak nanti. Biar dia norak datang ke istana saya. Akhirnya tunduk. Ya kata tadi itu Bang, menurut Quran. Dia lagi angkat apa? Ya kata air Bang. Jalan di sebelah sananya Nabi Sulaiman. Dia kata air sampai nanti baginya takut bahasa dia air. Padahal apa itu? Memang siapa yang kumpulin? Surat Shad Tadabburi. Kemampuan jin-jinnya Nabi Sulaiman menyelam sampai ke dalam tertentu, ngumpulin itu segala itu. Kata Rasulullah, ulama umatannya ada yang kayak gitu tuh. Ya, kalau dia berjalan, Nabi Sulaiman, mohon maaf, cuman makan waktu satu pagi tertentu, sepagian begitu. Tapi kalau ditempuh kendaraan tercepat saat itu, makan waktu 1 bulan. Baghdad di mana sih Pak? Magungnya Sultan Aulia Syabul Qadir Al-Jilani kan Baghdad, Irak ya. Emang daerah pakai sebulan Pak? Sebulan enggak Pak? Ya orang-orang itu sebulan naik onta. Jadi Sulaiman sepagi. Nah kalau nanti ada ya begitu. Itu mendukung sebenarnya. Karena udah disampaikan saat nanti. Nah itu kalau kejadian-kejadian dahsyat luar biasa logika terjadi sama Rasul para nabi, namanya mukjizat. Gimana sih kan Nabi Isa ngidupin orang yang udah mati? Kan masuk akal ya mukjizat namanya. Tapi kalau itu kejadian sama orang-orang di bawah level Nabi, itu karomah. Kemudian udah jadi bahasa kita keramat. Lalu ke keramat, karomah. Kejadian lagi sama orang yang lebih bawah lagi disebut ma'unat. Ma'unat. Kejadian lagi sama kayak kita, tidak ada namanya. Benar? Dan saya begini, ya bisa aja begitu, bisa aja tidak, gitu, biasa aja. Nggak usah dibesar-besar. Itu sama Pak. Kayak yang disebutkan Quran. Minan nabiyyin kemudian turun sedikit itu para awliya itu disebut di karomah. Syuhada baru yang paling bawah solehin. Bawah lagi tidak ada Islam yang kita masuk ke situ. Begitu ya. Kata sini Pak, kata Bang Sajin, saya dengar kepada kaumnya Quran itu ajib luar biasa. Imam Ali Tafsir menyebutkan yata'ajjabu minhu fi fasahatihi wa wararati ma'ani wa ghairi dzalik. Jin itu paham Pak. Quran itu dengan bahasa yang begitu fasih. Jin itu paham kalau Quran itu maknanya luar biasa. Begitu penjelasannya. Maka terkadang, mohon maaf ya, kalau kita tidak tahu fasahatul Quran, kalau kita kurang tahu makna-makna dasar misalnya daripada Quran, jin itu paham, makanya dia langsung beriman. Ya ini bukan bahasa manusia begitu. Mohon maaf Pak, makanya akhirnya meningkat. Jangan terlalu puas itu bagaimana dengan sekedar hafal. Paham tak? Ini enggak gitu. Kalau Bang Sajid baca Yasin nih Pak. Yasin berapa ayat? Selesai. Nanti ada khusus keajiban makhluk itu. Selesai. Itu berapa menit baca?
Makanya ada istilah kata Kiai NZ almarhum, kalau ngomongin pinter mungkin nggak pinter bisa, gitu. Kalau ngomongin masalah pinter mah, tapi yang dituntut agama itu bukan hanya pinter, tapi badan. Aku masih mau kodima ini, wallahu a'lam bishawab. Belum saya tutup. Jadi sebagai ini mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Bermuzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya juga. Tadi saya searching hadis terkait jin. Jadi di salah satu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa pada malam kedatangan jin, Rasulullah membuat gas di sekitarnya, lalu salah seorang dari mereka seperti kerumunan lebah. Beliau bersabda kepada aku, jangan berpindah dari tempatmu. Beliau pun memberikan Allah SWT jin dan Nabi berkata, apakah kamu membawa air? Aku menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu membawa nabis atau basan anggur? Aku menjawab ya. Beliau pun berikut dengannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini ada salah satu cara misalnya untuk berlindung dari bangsa jin itu dengan membuat garis dengan membaca surat dari Al-Quran, atau dengan cara seperti apa kita bisa berlindung dari jin selain membaca surat Anas ya, Anas, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Apakah ini juga salah satu cara untuk apa berlindung dari jin? Misalnya kita sedang bersafar atau berdiam. Baik, itu warahmatullahi. Bentar, yang berkaitan sama pertanyaan Bapak, ini sebenarnya nanti kita baca tafsirnya di ayat. Di sini nggak disebutin nih Pak ayatnya. Coba cek Quran surat jinnya. Yang bunyinya begini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat berapa tuh Pak? Ada Pak itu ayat berapa? Wa annahu kana rijalun minal insi. Ayat berapa? 3, 6. Coba Pak terjemahnya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin. Kata Allah Ta'ala, ada segolongan manusia berlindung kepada bangsa jin. Tapi ingat, dapat apa-apa malah sebuah kehancuran. Tafsirnya begini. Masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah datang, bahkan setelah Rasulullah datang, yang belum beriman, kalau melewati lembah-lembah selalu berlindung kepada wahai penguasa lembah gitu. Numpang, kalau bahasa orang kampung saya dulu. Kata dia anak babi mau lewat. Kalau manusia dibilang anak macam-macam. Numpang, anak semut mau lewat. Kalau melewati tempat-tempat yang angker. Ternyata ini disebutin sama Quran. Nah sebenarnya akhirnya kita, agama kita yang komprehensif, bagaimana saya berlindung begitu. Benar, yang kita baca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya sejarah sababun nuzul para Anas. Jadi kemarin saya pernah ditanya, nggak salah, bapak-bapak bilang juga nanya, ketika dia baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri gitu. Saya ulangi Pak, itu perlindungan yang diajarin Nabi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada di Al-Baqarah. Kalau kata teman-teman tadi, kalau orang yang cinta habaib itu ada di Ratib. Namanya doang beda Pak. Mohon maaf ya, kata teman-teman yang modern itu ada di Ma'surah. Al-Ma'surah, Ma'surah itu zikir yang asli Nabi sebenarnya. Kalau orang-orang cinta habaib bilang itu di Ratib. Sama kan? Ratib itu tertib, bacaan Nabi dibaca secara tertib. Kalau saya baca penjelasan kalimat itu, salah juga Pak. Bunyinya Pak gini Pak. A'udzu
bisa. A'udzu bikalimatillahi tammati. Nah ini seleksinya ini. Min syarri ma khalaq. Ini kalimat perlindungan pertautan kita ke Allah Ta'ala. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dengan cara membaca kalimat-kalimatnya yang sempurna. Kalimat thayyibah berarti. Terus apa? Yang kita mohon perlindungan dari apa? Ini objeknya. Ma khalaq. Syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk ini. Makhluk ada dua. Ada yang tadi goba, goib, ada yang dohir. Dohir bisa aja anjing, dohir bisa aja manusia, dohir bisa aja babi. Yang penting kita ngerti. Ya, saya baca sejarah sababul urud pikiran Nabi yang ini. Ada seorang sahabat yang tiba-tiba ngadep ke beliau bercerita perutnya gendut tiba-tiba, Pak. Zaman Nabi udah ada. Setelah beliau habis pulang bertamu dari rumah sebulan, tiba-tiba perutnya luar biasa. Langsung turun omongan Nabi. Sababul urud ini. Ente sih gitu. Sebenarnya kalau lagi bertamu atau makan tertentu, yang di situ enteran. Kau baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Kita tiba disaji minuman, ini orang itu dibaca. Guru menjelaskan, ini riwayat aja Pak, mu'an-an namanya. Saya menjelaskan ini karena saya dijelaskan guru, enggak ngarang. Itu mu'an-an. Kitabnya sih belum ketemu Pak Yudi, tapi guru menjelaskan gitu. Kalau kamu dari mana-mana, dari manapun, apalagi dari kebun, ke kebun ya Pak, dari hutan segala macam. Sebelum kau masuk rumah, setelah assalamualaikum, apa yang dibaca? Baru kau langkahkan kakimu masuk ke rumah. Pulang kerja pulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Siapa tahu katanya. Kamu pulang dari mana-mana, dari kebun, banyak yang ikut. Kan gobak tadi. Kamu gak tahu, masuk ke bawah ke dalam rumah. Ya, kesian anak is. Beda, baca aja. Ini agak viral di bacaan ini Pak. Nama bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Zaman COVID. Zaman COVID-19 ada ini. Ya sudah tawakal tuh. Ikhtiar, iya wajib. Tapi terlalu panik dan berlebihan luar biasa, jangan juga. Ntar kau terganggu imannya. Begitu takut sama makhluk, sampai lupa sama kok. Oh. Gitu tuh ya. Ini kan makhluk nih Pak. Tadi kan Bapak tanya. Acak-acak kan. Al-Khaliq. Al-Khaliq Allah. Makhluknya yang diciptakan tadi macam-macam. Malaikat makhluknya bukan. Iblis makhluknya bukan. Jin makhluknya bukan. Ini saya sebahas sebut-sebutnya. Kuntilanak makhluknya bukan. COVID-19 makhluknya bukan. Manusia makhluknya bukan. Di dalam bahasa tafsir semua tercipta untuk takut kepadanya. Semua tercipta, manusia jin, manusia setan, tercipta semua sunatullahnya takutnya mau. Maka nanti dia takut kepada orang yang tingkat takut ke Allahnya luar biasa. Itu yang nanti dia berbakti hikmah namanya. Orang Kejawa nyebutnya koda. Ya, tapi apa? Mohon maaf, yang tanpa perjanjian. Kalau perjanjian musyrik. Tapi kalau nanti dengan kesenangannya sendiri dia melayani kita gara-gara kita dilihat takut ke Allah Ta'ala,
Nah itu ya yang terjadi kepada Paduka Sulaiman. Jadi paham ya? Udah orang-orang yang anti berarti dia memang nggak ngerti, tapi apa banyak tuh yang disebut dalam bahasa hadis ini apa? Qarir. Berarti bagaimana? Bacaan itu menjadi tasabbuban. Ngaji tauhid. Bacaan itu menjadi sebab seolah-olah kita menghadirkan makhluk Allah ini. Bacaan itu menjadi sebab supaya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca aja tuh palang. Baca aja tuh An-Nas gitu. Atau dalam surat yang lain kemarin saya ngomong baca surat Sofa dari ayat 1 sampai ayat 10, Pak. Surat Sofa tercek ya, Pak. Bukan hanya hafalan An-Nas. Yang bagus tuh rumah dijagain dengan sering-sering membaca surat Sofa ayat 1 sampai ayat 10. As-Saffati Saffa, Faz-Zajirati Zajra, Fat-Taliyati Dzikra. Udah hafal kita. Kalau iseng-iseng di rumah sering baca itu supaya security rumah kita tuh. Tapi hati-hati, Pak. Nabi bilang begini, bisa jadi loh bacaan kamu tuh nggak ngaruh apa-apa. Bisa jadi bacaan kamu jangan cuma 3 kali, 16 kali, dan ngaruh apa-apa. Kenapa? Karena tadi goib tadi, setan tadi mengalir bersama aliran darah. Nah ini yang lebih luar biasa. Siapa yang ngomong? Rasul. Kata Rasulullah, Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu ngalir bersama aliran darah. Sebabnya apa? Ada kendaraannya. Kalau Abah Kiai menjelaskan kendaraan jin, kendaraan setan itu mana? Yaitu buah khuldi yang ada di dalam dirimu. Orang yang ada di surga diusir dikeluarin. Gara-gara apa? Khuldi dia makan. Paham ya? Kemarin ini buah khuldi juga, makanya wajib kau jalankan. Kalau ini kau lakukan ada buah khuldi yang ada di badan kita, di istri kita, anak-anak kita. Ya ente baca Palang An-Nas 3 kali, Pak. 333 kali ente baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan apa. Kenapa? Kan sama-sama madu tadi. Ente baru baca 2 enggak tajwid. Ya, kata ini ente baru baca 2. Taatan juga anu tajwid. Kan kita sama-sama. Makanya Bapak terakhir ya, kalau kita ada di kesunyian tertentu, kita ada di suatu tempat yang seolah-olah terhadap bulu kuduk kita pada bangun, apa yang kita baca? Ibadallah, ijallah, lagi itu sabda Nabi. Saya tulis nih Pak, ini enggak kan Pak yang ini aja deh PTK. Ya, ibadallah, ijallah, Abi Sunni pakai tak namanya bulu kita pada bangun gitu. Pertolongan tercepat yang pertama di pulau kita baca Ibadullah, Rijalullah. Siapa yang disebut ibadah? Siapa yang disebut rijal? Semuanya hamba-hamba. Semuanya rijal itu laki-laki sebenarnya. Tapi kalau disebut rijal itu bangsa malaikat, yang disebut Allahul Muqaddas. Kok bukan minta pertolongannya sama Allah? Iya, kan mereka juga tuh tadi goib. Itu ya Pak. Kita mau turun ke bawah nih rasanya takut. Kali ya Pak. Coba kampung saya takut ada medi. Kita mohonnya ibadullah, rijalullah begitu. Itu sebenarnya Bapak. Aduh, kalau kita udah makin gitu tuh asik. Ketika kaum muslimin lagi berziarah ke para ulia, ulama-ulama, yang dia baca kan ini Ibadallah, rijalullah, bismillah, bi'ajilillah, wa kunu amana fillah sanallah. Itu soal padahal ya. Kalimat-kalimat thayyibah kita yang kita baca mudah-mudahan menjadi sebab sesuatu doa atau hal-hal yang itu bisa berkenan. Kalau berkenan,
Tapi apa? Kalimatnya kan kita baca. Cara ngomongnya gimana kan kita nggak ngerti. Ya itulah kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Mau kita paham kayak enggak kayak gitu. Kita nggak terlalu paham tuh sama falang An-Nas. Tapi kata Rasulullah, dengan kau baca muawwidzatain, 2 ayat perlindungan, kau akan dilindungi dari gaib yang jelas. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Oh iya. Apa namanya? Pertanyaannya benar kalau itu tak berlawan yang ikhlas. Satu, terus yang kedua, tadi saya bilang kita mungkin sudah bisa baca Quran atau apa namanya surat-surat. Dan kan kadang-kadang ada sebagian hanya baca sampai di rombongan, tapi nggak sampai ke hati. Nah, kalau hati baca kan bahwa apa? Allah mengirimkan ayat itu pada Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya gimana caranya buat kita yang tidak sekedar baca hanya sampai di rombongan, apakah dengan baca berulang-ulang atau dengan baca terus seperti apa gitu? Itu ada beberapa ayat. Banyak misalnya surat Al-A'raf, misalnya lagi surat Shad. Kata Bang Sajid ini yang jelek-jelek, fabima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Karena kau sudah vonis saya sesat, udah pasti akan saya bawa. La aqudannahu. Kalau la aqudanna asalnya kok ada. Jadi tahu nggak masa kok ada? Kok ada nanti jadi maq'ad, tempat duduk. Jadi sebenarnya secara harfiah kata bangsa setan tadi itu la'aqudannahum siratal mustaqim. Itu bangsa manusia akan aneh dudukin. Kata setan itu. Biar enggak kemana mana aneh dudukin. Biar dia enggak bisa taat. Berpaling dari jalanmu yang lurus. Tapi kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi itu bukan mukhlis, Pak. Di sini ulama menjelaskan ikhlas itu ma'unatullah. Orang bisa ikhlas, di situ pasti ada pertolongan Allah. Kalau mukhlas sama mukhlis, kalau mukhlis orang yang ikhlas, tapi orang yang mukhlas itu orang yang dibikin ikhlas sama Allah. Hingga dia bisa berbuat benar. Disebut ikhlas itu orang kosong, Pak. Murni, deni, yang ada cuma satu, Allah. Kalau kita tidak ada apa-apa Pak Is, cuman yang ada Allah ya bebas, nggak akan bisa digoda. Ini kita bisa digoda kan kepentingannya banyak banget Pak, hingga Allah nggak kelihatan. Ya, sampai lagi di masjid nih, kita nggak terlalu kelihatan tuh, yang kelihatan masih sesuatu mulu ya, makanya masih goyarin lagi sholat juga kita masih apa? Sampai Rasulullah aja, ini saya sholat susah amat khusyuk ya susah. Rasulullah kan suka ajarin juga, ke kiri dikit, kalau seperti berlutut, gitu. Simbol kan, itu kau lagi mengusir setan yang jelek. Benar Pak ini, makanya surat pendek itu kata-kata ikhlas nggak ada, tapi itu dikasih nama suratul ikhlas. Kenapa? Yang ada cuma Allah. Itu deh ya, gampang ukurnya. Kalau yang ada cuma Allah itu orang ikhlas. Kalau yang ada macam-macam belum jernih namanya. Ikhlas itu jernih. Khalaso yakhlusu itu jernih. Tapi kalau akhlaso yukhlisu menjernihkan. Makanya orang yang disebut mukhlis, orang yang berusaha menjernihkan dalam dirinya yang ada cuma Allah. Contoh nih, qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Mana manusianya? Mana malaikatnya? Mana bangsa jinnya? Mana dunianya? Tuh, top. Susah. Perlu berlatih, belajar terus dalam bahasa tasawuf riyadhah. Biar sehat. Disebut riyadhah yuk. Tapi ini sama teman-teman juga dibaca riyadhah olahraga. Bener nggak? Sepedaan. Terus apa lagi? Kungfu.
main karate segala macam, itu disebut riyadhah. Riyadhah jasmania. Tapi itu sebenarnya riyadhah itu udah populer zaman dulu, zaman tabi'in, oleh para tasawuf, melatih olah jiwa supaya menjadi orang hebat, melakukan riyadhah tertentu. Wallahu a'lam. Bapak, ini saja barangkali ya. Ada lagi Pak? Yang kedua lupa saya. Bacaan apa namanya nggak sampai di rombongan. Ada lagi tuh. Demikian juga nanti iman kayak yang senada itu kata Rasulullah akan keluar cepat dari umatku sebagaimana cepatnya anak panah keluar dari naudzubillah ya. Nah, inilah Pak. Saya mohon maaf nih saya hargain ya Pak Yudi. Nanti kita nggak boleh juga. Sebenarnya bab nanti Nabi bersabda, kama qala Rasulullah, laisal yatim man laisa lahu ab. Itu yatim dunia Pak. Yang disebut bukanlah yatim itu orang yang tidak punya bapak darah. Walakin al yatim mulai wal abad. Yang disebut yatim itu orang tak punya ilmu dan tak punya adab. Dikatakan begitu. Ngomongin ilmu dan adab sebenarnya itu perbuatan, tapi yang dimaksud adalah apa itu? Halnya. Apa itu? Dzikrul hal atau dalam bahasa Wahyu ada semua hal. Yang disebut ilmu di situ alimnya, bukan ilmunya, yang nggak punya alim, yang nggak punya guru. Yang disebut yatim itu sebenarnya orang yang nggak punya. Kalau disebut bilang kan orang tua itu Pak, dadara, ada sebab nikah, mertua, ada sebab serasinya mana? Saudara yang disebut yatim bukan yang nggak punya ini, tapi yatim ini. Kenapa? Ini sebut tadi alimnya orangnya dulu. Ini yang menyelamatkan kita sampai ke mulut. Karena situasinya nanti iman bisa lari lebih cepat seperti anak panah dari. Kenapa bisa begitu? Wallah. Bisa jadi nggak ngerti pergerakan, harokah. Ada ilmu alat yang disebut ilmu nahu sorok. Kalau 3 kata Pak alat itu 3 kata. Ini kemarin kajiannya ilmu sorok. Kalau terakhir kajiannya ilmu nahu. Awas loh. Manusia dinilai di penghujungnya. Manusia dinilai di penghujungnya. Tapi ini bukan yang penting perjalanan ini. Kalau ente salah baca juga nanti berubah. Kan Quran dulu gak berubah. Coba kalau misalnya ente baca aturan, ente baca lah. Apalagi ente baca maknanya beda. Gitu. Itu simbol makna ilmu bahasa. Sampai ke perjalanan hidup manusia. Makanya mohon maaf. Baca terus Pak. Salah satu doa yang dibenci banget setan kalau dibaca umat Rasulullah apa? Minta husnul khotimah. Budak buat dia. Kalau ada umat Rasulullah waktu sahur dia bangun sholat tahajud terus lagi minta dunia mulu, dia semangat ini. Wah, sudah capek-capek bangunnya cuma minta dunia, semangat dia. Ntar gua goda lagi dia di situ. Nggak ngerti aja. Habis dia gara-gara itu. Tapi kalau orang minta husnul khotimah ini dia gedeg. Karena capek-capek dia saya godain, ujung-ujungnya husnul jangan pernah tinggal. Habis sholat fardu kita bilang Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il. Enggak berdaya. Dengan sering baca doa itu aja Pak Yudi bisa jadi ente orang ikhlas. Jadi nggak ada punya kemampuan ya Roh. Saya pasrah cuma kepada kalimatnya saya baca nih agar saya husnul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat
Mudah-mudahan sehat walafiat. Kesempatan yang lain bisa kita ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi